Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memaparkan hasil review artikel yang telah saya lakukan. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang artikel yang telah saya review. Jadi artikel yang telah saya review itu ditulis oleh Dr. Wallace Nyakundi Atambo dan Deborah Kemunto Mumanyi pada 2016 dengan judul penelitian yaitu Effect of Internal Communication on Employee Performance, a Case Study of Kenya Power and Lighting Company, South Nyanza Region, Kenya. Yang mana artikel ini dipublish pada Jurnal Imperial Journal of Interdisciplinary Research atau IJIR, volume 2 edisi 5 pada tahun 2016. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Terdapat 3 poin penting pada latar belakang yang tertulis pada artikel ini. Untuk yang pertama adalah bahwa penulis menjelaskan bahwa terdapat sejumlah besar organisasi yang belum memiliki pemahaman yang jelas tentang makna komunikasi internal dan pentingnya sebagai komponen dalam terciptanya saling pengertian antara manajemen dan juga karyawan. Untuk poin yang kedua adalah komunikasi bertindak untuk mengontrol perilaku anggota, yang mana komunikasi itu dapat mendukung motivasi dengan menjelaskan pekerjaan apa yang perlu dilakukan atau seberapa baik para karyawan harus melakukan pekerjaannya. Untuk poin yang ketiga adalah komunikasi menjadi pokok utama dalam sebuah organisasi, karena kesalahpahaman itu dapat meningkat ketika komunikan berada dalam bahasa yang berbeda. Untuk yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Pada artikel ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, memberikan gambaran mengenai pengaruh komunikasi ke bawah terhadap kinerja karyawan. Dan yang kedua adalah memberikan gambaran mengenai pengaruh komunikasi ke atas terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir adalah memberikan gambaran mengenai pengaruh komunikasi lateral terhadap kinerja karyawan. Untuk yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan desain survei cross-seksional dalam menetapkan fenomena saat ini di Kenya Power and Lighting Company, yang menghasilkan data primer untuk penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk menentukan bagaimana hubungan variabel-variabel penelitian utama. Yang kemudian teknik kualitatif itu digunakan untuk menganalisis statistik inferensial, sedangkan teknik kuantitatif digunakan untuk statistik deskriptif. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan yang menjadi bahan pokok utama dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam pembahasan kali ini terdapat 4 poin utama. Untuk poin yang pertama adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPLC atau Kenya Power and Lighting Company wilayah Nyanza Selatan telah menerapkan sistem komunikasi antara karyawan dan manajemen yang memfasilitasi komunikasi ke atas. Untuk poin yang kedua adalah berdasarkan hasil penelitian jelas bahwa komunikasi ke bawah mempengaruhi kinerja karyawan. Yang mana dalam penelitian ini, sebagian besar responden setuju bahwa melalui komunikasi ke bawah mereka dapat memahami apa yang diharapkan senior mereka, dan dengan demikian membantu mereka untuk menjadi lebih baik. Untuk poin yang ketiga adalah komunikasi ke atas adalah jenis komunikasi vertikal yang memungkinkan arus komunikasi dari staf junior sampai ke manajemen. Informasi semacam ini sebagian besar didasarkan pada umpan balik dari staf kepada manajemen mengenai kinerja staf. Berdasarkan temuan tersebut, sebagian besar responden setuju bahwa mereka dapat berinteraksi dengan senior mereka untuk mendiskusikan kinerja yang telah mereka lakukan dan mampu meningkatkan keluhan setiap kali mampu menyampaikan keluhan setiap kali mereka tidak puas dengan kondisi kerja mereka. Para senior dan umpan balik kinerja dari kinerja junior dan
bahwa melalui komunikasi ke atas produktivitas karyawan dapat ditingkatkan. Untuk poin yang terakhir yaitu dari hasil penelitian terbukti bahwa komunikasi lateral berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Bentuk komunikasi ini memungkinkan interaksi antara karyawan dari tingkat yang sama dan dalam organisasi yang meningkatkan kinerjanya. Para responden setuju bahwa komunikasi lateral mempromosikan kerja tim dan ini meningkatkan hasil kinerja. Komunikasi lateral juga dianjurkan oleh responden karena dapat meningkatkan koordinasi kerja. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi lateral sangat vital dalam meningkatkan kinerja karyawan. Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini. Melalui komunikasi yang baik, informasi yang tepat, koordinasi kerja yang baik, manajemen mampu memberikan instruksi kepada karyawan di bawahnya. Karyawan berada dalam posisi menyampaikan pandangan kepada manajemen tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerjanya, dan juga manajemen mampu mendapatkan umpan balik tentang kinerjanya. Komunikasi juga mengembangkan kerja tim dan yang meningkatkan tingkat kinerja pada karyawan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.